Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Kali ini materinya tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 bab 2 tentang wujud zat dan perubahannya. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk bab 2 kali ini kita akan bicara tentang wujud zat dan perubahannya. Pernahkah es yang kalian makan mencair? Jika kalian perhatikan, semua benda yang ada di sekeliling kalian itu mengalami perubahan. Es krim yang semula padat kemudian menjadi cair. Coklat yang semula padat setelah kalian masukkan ke mulut akan meleleh. Apa yang membuat semua itu berubah? Oke, itu dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, 1. Mengenali materi dan karakteristiknya. 2. Mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Yang ketiga, mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Oke, materi. Apa itu materi? Makhluk apa itu? Ya, itu pertanyaan esensialnya. Yang pertama, apa itu materi? Yang kedua, seperti apa saja wujud zat atau materi? Yang ketiga, bagaimana wujud zat dapat berubah-ubah? Oke, alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Apa itu massa? Kita cari tahu dulu yuk. Ya. Untuk mengetahui apa itu massa bisa dilakukan dengan percobaan pada timbangan. Pelajari cara berikut dan cobalah sendiri untuk membuktikannya. Oke. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan apapun, kedua timbangan akan seimbang. Namun, ketika di salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil aja contohnya ya, maka timbangan akan miring ke salah satu bagian yang ada kerikilnya. Hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas meja timbangan, di atas timbangan itu memiliki massa. Seperti pada gambar di bawah ya. Kemudian, timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Itu artinya benda yang ada di kanan nanti akan lebih berat dibandingkan benda yang ada di kiri. Kenapa? Karena diberi batu yang sebelahnya ya. Kalau sebelah misalnya yang sebelahnya dikasih kerikil, yang sebelahnya lagi diberi batu, maka akan lebih berat ke batu timbangannya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa massa batu lebih besar dibandingkan massa kerikil. Gitu ya. Oke, kayaknya perlu kalian coba. Jadi benda mana yang lebih berat ya? Carilah 2 buah benda yang ada di sekitar kalian saja. Mintalah bantuan kepada guru untuk membandingkan benda mana yang massanya lebih besar. Lalu tuliskan hasil pengamatan pada buku tugas menggunakan format tabel seperti ini. Jadi ada massa benda 1, tulis berapa beratnya, gramnya, kemudian benda kedua juga berapa. Nah, nanti disentang. Benda yang lebih berat itu yang di bawahnya ditulis benda 1 atau benda 2 seperti itu. Ya. Itu ada, kalian cobalah 5 benda saja. 5 pasang benda yang ada di sekitar kalian. Oke. Jika kalian ingin mengecek, kita lakukan bersama-sama ini ya. Seberapa berat makanan itu, maka kamu harus mencari kemasan makanan yang ada di lingkungan sekolah, kemudian amati pada kemasan tersebut angka yang diberi akhiran G, seperti pada contoh gambar berikut ya. Jadi biasanya di kemasan jajanan Ciki misalnya itu ada tulisan berat bersih titik 2 titik angka terus G. Nah, itu berarti beratnya ya. Ya. Setelah menemukan kemasan makanan berikut angkanya, laporkan kepada guru kalian. Nanti guru akan menuliskan di papan tulis nama kemasan makanan berikut masanya. Oke, kita refleksikan deh ya. Jadi setelah kalian mencoba dan sudah mempraktekkan hal-hal di atas, menurut kalian apa itu massa? Berdasarkan pengamatan kalian, apa hubungan antara massa dengan ukuran benda?
Apakah benda yang ukurannya lebih kecil masanya selalu lebih kecil? Ataukah yang ukurannya lebih besar masanya selalu lebih besar? Kayaknya enggak selalu deh ya. Nah, bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Nah, ditimbang gitu ya. Oke. Massa setelah kita pelajari tadi itu adalah sebuah besaran dari suatu benda. Jadi ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Contohnya nih, satu butir telur itu pasti berbeda dengan massa satu potong baju, ya kan? Nah, perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain itu disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya nih sekarang, jika kalian memiliki sebuah botol plastik sama sebuah botol kaca, atau gelas plastik dengan gelas kaca. Meskipun sama-sama botol, sama-sama gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca atau gelas kaca itu pasti jumlah zatnya lebih banyak dibandingkan dengan botol atau gelas plastik. Akibatnya botol atau gelas kaca itu massanya lebih besar dibandingkan botol atau gelas plastik. Sini paham ya? Oke, ciri-ciri materi. Tadi yang pertama memiliki massa, yang kedua adalah memiliki volume. Selain memiliki massa, jadi ciri-ciri materi itu menempati ruang ya. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya, air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol. Udara yang bisa memenuhi paru-paru kita atau ruangan. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Oke, jadi apa itu volume? Volume itu untuk mengetahui untuk mengukur volume suatu benda ya. Jadi guru kalian nanti akan membawa beberapa jenis wadah ya nanti ya. Dan sejumlah air atau cairan tertentu. Misalnya nih, toples plastik, cangkir plastik, mangkok, kemudian gelas, ya disiapkan saja itu 4, kemudian air, gitu ya. Nah, kita lakukan bersama-sama ya, berapa volumenya ya. Nah, nanti bersama dengan teman-teman sekelas kalian, carilah bungkus kemasan minuman ya, botol minyak, oli, boleh, botol sirup boleh, yang ada di lingkungan sekolah ya. Kemudian carilah di bungkus kemasan itu angka yang diberi akhiran ml atau L. Nah, laporkan hasilnya pada guru kalian. Nah, menurut kalian apa itu volume? Kemudian berdasarkan yang sudah kalian pelajari di aktivitas sebelumnya, menurut kalian apa sih bedanya antara volume dengan massa? Bagaimana cara menentukan volume suatu benda? Nah, itu harus kalian, kalau kalian sudah menemukan jawabannya berarti kalian sudah paham ya. Oke, jadi hubungan massa dan volume itu mirip ya, mirip seperti massa ya. Volume itu adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Bedanya adalah biasanya kalau massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat benda, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair seperti air, minuman, oli, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengukur volume, kita bisa menggunakan alat ukur seperti gelas ukur, yakni sebuah gelas yang di dalamnya terdapat ukuran-ukuran tertentu. Ukuran volume bisa dinyatakan dalam mililiter, atau tadi yang disimbolkan dengan tulisan ml, dan liter yang disimbolkan dengan huruf L. Sesuatu disebut materi jika menempati ruang tertentu atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu. Biasanya nih, semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya massanya lebih besar. Jika bisa disimpulkan bahwa massa dan volume itu saling berkaitan, lalu perlu diingat pula bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Oke, jadi nih kita ulang lagi nih, apa itu tadi materi? Materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang sehingga bisa diukur massa dan volumenya. 2. Setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Oke.
Cukup ya, dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan ke topik yang kedua. Memangnya wujud materi seperti apa? Nah, itu yang akan kita pelajari di topik kedua. Ada berapa karakteristik wujud benda dan bagaimana sifat dan karakteristik dari masing-masing wujud benda itu? Yuk, kita perhatikan. Sebuah akuarium, kalian perhatikan di sebuah akuarium, ya. Apa saja materi yang ada di dalamnya, ya? Oke, menurut kalian, apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Contohnya nih, di sebuah akuarium otomatis pasti ada air, ada tanamannya, ada ikannya. Nah, kemudian ikannya itu bernafas. Ketika bernafas, dia mengeluarkan apa? Gelembung udara. Nah, jadi komplit sudah di dalam akuarium itu ada benda padat, benda cair, dan ada benda gasnya. Lalu apa itu benda padat, apa itu benda gas, apa itu benda cair, akan kita pelajari sekarang. Kita lakukan bersama-sama ya. Seperti apa sih karakter benda padat? Nah, untuk memahami hal itu, kalian siapkan dulu nih, batu, kayu, besi, kertas, botol plastik, plastisin ya, empat itu. Kemudian ambil batu, kayu, besi, kelereng, lalu coba tekan. Kemudian amati, apakah ada perubahan bentuk? Lanjutkan, ambil kertas, kemudian coba robek boleh, gunting kertas boleh, diremes-remes boleh ya. Apakah ada perubahan bentuknya? Menurut kalian, apakah kertas atau karton itu bisa kembali menjadi bentuk semula? Ambillah botol plastik, kemudian remes botol tersebut dan cobalah untuk mengembalikannya menjadi seperti bentuk semula. Apakah hal itu mungkin untuk dilakukan? Lanjutnya yang terakhir, ambil plastisin. Lalu tekan hingga berubah bentuk. Setelah itu cobalah membuat bentuk benda yang kalian suka menggunakan plastisin itu. Oke. Jadi itu tadi untuk mengecek tentang karakteristik dari benda padat. Kalian otomatis nanti sudah bisa menyimpulkan sendiri ya. Sekarang bagaimana? Seperti apa karakteristik benda cair? Nah, untuk belajar tentang ini kita pelajari dahulu botol plastik, gelas transparan, wadah transparan, warna makanan, air. Menurut kalian apa perbedaan antara batu, kayu, besi dengan kertas, botol plastik dan plastisin? Menurut kalian, ketika batu, kayu, besi, kelereng dimasukkan ke dalam botol, apakah bentuknya berubah? Apakah benda padat bisa ditekan sehingga volumenya menjadi lebih kecil? Ini untuk refleksi yang tadi yang benda padat ya. Kalau yang benda cair tadi, jika kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya, lalu siapkan ya, botol tadi, plastik, gelas, wadah transparan, air. Nah, terus tuang airnya ke dalam setiap wadah. Saat menuangkan, amati bentuk dan gerakan air pada setiap wadah. Tuang air pada wadah transparan, lalu ambil beras sebanyak 1 gelas, kemudian tuangkan ke dalam wadah transparan. Menurut kalian, apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca, dan wadah transparan? Apakah air memiliki bentuk yang tetap? Apakah volume air berubah-ubah? Menurut pendapat kalian, beras atau pasir termasuk cairan atau padatan? Nah, itu ya. Nah, sekarang yang ketiga nih, yang terakhir. Seperti apa karakteristik benda berwujud gas? Kalian siapkan saja balon, botol plastik, cutter, pisau, penggaris. Pasangkan leher balon ke dalam bagian mulut botol, masukkan balon ke dalam botol seperti yang tampak pada gambar. Cobalah tiup balon melalui mulut botol, kemudian amati apakah balon mengembang. Lubangi dinding botol bagian bawah menggunakan cutter atau pisau atau solder atau kawat panas, terserah ya, sebesar sekitar 5 mm ya. Cobalah tiup balon melalui mulut botol, kemudian amati apakah ukuran balon jadi lebih besar dibandingkan ketika kalian melakukan percobaan tahap yang nomor 2. Letakkan botol lainnya di depan lubang yang sudah kamu buat, kemudian tiup kembali balon. Perhatikan botol kosong yang ada di depan lubang, apakah botol itu bergeser saat kamu meniup balon? Tiuplah botol melalui lubang kecil yang sudah kamu buat. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada balon. Nah, posisikan botol plastik tepat di depan lubang botol seperti pada gambar di samping. Ulangi tahap nomor 5, amati apa yang terjadi pada botol kosong tersebut. Nah, masih pada posisi gambar nomor 2, sekarang tiup botol melalui lubang kecil yang sudah kalian buat sebelumnya. Lalu amati apa yang terjadi pada balon. Oke, apa hal menarik yang kalian temukan selama melakukan percobaan ini?
Menurut pendapat kalian, apakah udara menempati ruang? Apa buktinya? Menurut pendapat kalian, apa perbedaan sifat antara benda berwujud padat, cair, dan gas? Oke, apa yang membedakan antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Salah satu yang paling membedakan dari ketiga wujud zat ini adalah bentuk dan sifatnya. Oke, ya. Seperti apa bentuk dan sifat zat padat? Zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap. Seperti contohnya ketika kalian menekan kayu, apakah bentuk kayunya jadi berubah? Apakah kayu bisa kalian tekan sehingga volumenya berubah dan menempati ruangan yang lebih kecil? Tentu tidak. Zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda. Seperti contohnya batu ini. Ketika diletakkan di dalam gelas, ya bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika diletakkan di dalam baskom. Bentuknya juga tidak berubah, volumenya pun tidak berubah. Seperti apa bentuk dan sifat zat cair? Coba perhatikan air yang dimasukkan dalam wadah yang berbeda-beda berikut ini. Apakah bentuk air di setiap wadah tersebut sama atau berbeda? Berbeda, otomatis ya mengikuti wadahnya. Kalau ditaruh di toples, airnya akan seperti toples. Ditaruh di cangkir, airnya akan seperti cangkir ya. Jadi ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah yang tersebut. Bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Sama dengan balon, dengan bentuk dan sifat gas. Ketika kamu meniup balon yang berbentuk bintang, maka gasnya akan seperti bintang. Meniup balon yang wujudnya seperti bulan, maka gasnya akan seperti bulan, ya seperti itu. Jadi benda gas pun juga sama, bentuknya tidak tetap mengikuti wadahnya. Nah, dalam botol yang tidak berlubang ya, hal ini karena udara yang ada di dalam botol itu menahan untuk meniup balon, ya. Jadi ini perbedaannya tadi antara sifat. Kalau padat itu memiliki bentuk yang relatif tetap, ya. Kalau cair dan gas tidak. Kalau padat memiliki kemampuan mengalir, tidak, ya. Batu ya batu aja, kelereng ya kelereng aja. Tapi dalam cair dan gas, iya, bisa mengalir. Volume juga begitu, ya. Bisa ya, volumenya untuk padat dan cair, iya, relatif tetap. Tapi kalau gas tidak. Oke, ya. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana wujud benda berubah? Oke. Bagaimana wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan gas? Apakah yang membuat wujud zat berubah-ubah? Apa peran energi dalam perubahan wujud zat? Oke, ya. Wujud zat bisa berubah-ubah seperti es krim yang dimakan oleh Bayu tadi, Banu ya. Dari wujud padat berubah menjadi cair, seperti uap air yang muncul dari gerakan penjual jagung rebus. Awalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi wujud gas. Bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah? Apa yang membuat suatu zat berubah dari suatu wujud ke wujud yang lain? Kalian bisa mempraktekkan pada lilin. Contohnya, kamu siapkan aja termometer, korek api, dan lilin. Ukur suhu ruangan di sekitar kalian, nyalakan lilin, kemudian dekatkan termometer ke nyala api. Nah, dan ukur suhunya. Jadi termometernya tidak menyentuh api ya, hanya didekatkan saja ya. Perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan yang berada jauh dari api. Apakah ada perbedaan yang bisa kalian amati? Iya, jadi matikan lilin lalu perhatikan apakah ada perubahan wujud lilin di sekitar api pada saat api menyala dengan wujud lilin pada saat api padam. Oke, gampang sekali percobaannya ya. Nyalakan api pada pembakar spiritus menggunakan korek api, ambil sebatang lilin lalu panaskan lilin di atas pembakar spiritus lalu amati apa yang terjadi. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Nah, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Nah, ini ya. Api itu kan memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Jadi ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu itu bisa membuat lilin menjadi mencair ya. Kenaikan suhu ini yang dinamakan proses mencair atau meleleh. Jadi perubahan wujud benda dari padat ke cair. Nah, sama halnya dengan es batu. Es batu juga seperti itu. Es batu ketika ditaruh di hawa ruangan ya, atau yang lebih tinggi ya dari es batu itu, maka es batunya akan mencair ya.
kalor. Jadi benda-benda padat bisa mencair, tetapi tidak semuanya mudah mencair seperti lilin, es batu, dan agar-agar ya. Ada benda-benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda yang lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin cepat suatu benda mencair. Sebaliknya, ketika suatu benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi padat, ketika zat cair itu kehilangan kalor, dalam bahasa lain, ketika suhunya diturunkan, maka suatu zat cair bisa berubah menjadi padat. Contohnya seperti lilin dan agar-agar itu. Ketika api pada lilin dimatikan, maka suhu di sekitarnya akan turun. Akibatnya, lilin di sekitar api yang awalnya berwujud cair berubah menjadi berwujud padat. Sama halnya dengan agar-agar. Ketika didinginkan, maka agar-agar akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Begitu ya? Lalu apa itu menguap dan mengembun? Oke, jika kalian perhatikan ya, awan yang terlihat di langit itu sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit itu sudah terlalu banyak, maka awan akan mengembun dan berubah menjadi wujud menjadi cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan turun. Jadi selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair ke gas dan dari wujud gas ke cair. Bagaimana caranya? Yuk kita lakukan cobaan yang asik ini. Ya, bahan-bahannya air, es batu, pembakar spiritus, panci kecil, tutup panci. Ya. Jadi yang pertama ukur suhu ruangan di sekitar kalian, ya, pakai termometer ya. Kemudian nyalakan kompor atau pembakar spiritus ya. Kemudian dekatkan termometer ke nyala api, ukur suhunya, isi panci dengan setengah gelas air, panaskan panci di atas pembakar spiritus, biarkan hingga muncul gelembung-gelembung air. Amati air yang menggelembung. Apakah ada semacam uap air di atasnya? Tutup panci dalam keadaan terbalik. Letakkan beberapa buah es batu di tutup panci. Letakkan tutup panci dalam kondisi terbalik ke atas panci. Nah, gunakan kain ya untuk mencegah tangan kalian terkena panci yang panas. Diamkan sesaat dan ambil kembali tutup panci menggunakan kain. Amati bagian bawah tutup panci. Apakah ada air yang menggantung? Apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas? Menurut kalian, jika pada tutup panas saja diberi es batu, apakah akan muncul air di permukaan tutup panci? Mengapa es bisa membuat uap air berubah wujud menjadi cair? Oke. Jadi perubahan wujud benda cair menjadi gas itu yang disebut menguap, ya. Iya, itu intinya. Nah, penguapan itu terjadi juga kan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya nih, keringat yang muncul setelah olahraga lama-lama kering kan. Parfum yang disemprot ke kulit juga akan menguap sehingga tercium aroma wangi yang pada tubuh kita. Alkohol yang dalam hand sanitizer itu akan menguap saat kita oleskan ke tangan. Ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Es batu yang disimpan di atas tutup panci menurunkan suhu pada tutup ya. Uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci akan kehilangan kalor dan menjadi dingin. Akibatnya wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Begitu. Ya. Jadi perubahan wujud benda dari gas menjadi cair inilah yang namanya mengembun. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti dengan bantuan guru kalian, teman dan internet, cobalah cari tahu apa guna dari peristiwa pengembunan. Bagaimana penguapan dan pengembunan terjadi di alam sekitar kita serta apa manfaatnya? Coba diskusikan bersama dengan teman sekelas kalian. Apa itu menyublim dan terdeposisi? Inilah yang ketiga ya. Oke. Bagaimana caranya kita membuat kristal? Kita pakai masker ya, alat yang disiapkan masker, pembakar spiritus, gelas kimia dan kaca arloji, es batu, kapur barus, kaki 3 dan kawat kasa. Rangkai alat ini ada meja yang berkaki 3 ya. Ini memang spesial khusus untuk percobaan-percobaan. Jadi hati-hati ya, jangan sampai menghirup gas dari dalam gelas, makanya memakai masker. Ya, kapur barus terlihat ketika kapur barus dimasukkan ke dalam panci yang di bawahnya dinyalakan api itu ya. Itu kapur barus makin lama kan makin mengecil. Matikan api ketika kapur barusnya makin kecil. Amati bagian bawah kaca arloji apa yang terbentuk ya. Cuci tangan dengan bersih setelah menyelesaikan percobaan ini. Apa yang kalian amati ketika kapur barus dipanaskan? Mengapa ukuran barus kok menjadi lebih kecil ketika dipanaskan?
Apakah benda yang menempel di permukaan kaca arloji? Menurut kalian benda apakah itu? Jika seandainya tidak diletakkan es pada kaca arloji, menurut kalian apa yang akan terjadi? Coba utarakan pendapat kalian. Apa gunanya diletakkan es di atas kaca arloji? Ya. Oke. Ya. Jadi tadi itu sebenarnya ketika kapur barus mengecil, itulah yang namanya perubahan wujud benda padat menjadi gas yang disebut dengan sublimasi atau menyublim. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kebalikannya dari benda gas kemudian kok menjadi benda padat, itulah yang dinamakan terdeposisi atau mengkristal. Ya. Jadi proses perwujudan gas ke padat itu yang disebut deposisi atau mengkristal. Gitu. Cair atau meleleh itu adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Kalau membeku, perubahan wujud benda dari cair ke padat. Menguap, perubahan wujud dari benda cair ke gas. Mengembun, perubahan wujud benda dari gas ke cair. Sublimasi, perubahan wujud benda dari padat ke gas. Sebaliknya, perubahan wujud dari gas ke padat disebut deposisi atau mengkristal atau kristalisasi. Ya, itu semuanya butuh materinya perlu dipanaskan ya. Kalau untuk mencair, menguap dan sublimasi. Kalau untuk yang membeku, mengembun dan deposisi itu materi perlu didinginkan atau melepas kalor. Oke, ya. Oke. Jadi kalian selanjutnya dalam membuat proyek, yang pertama menentukan bahannya dulu, ya. Sebelum menentukan bahan, apa yang akan kalian amati dari padat ke cair, cair ke padat, cair ke uap, uap ke cair, ya. Tahap yang ke-1, ya. Jangan lupa selalu ditemani oleh guru atau orang dewasa di sekitar kalian. Yang kedua, melakukan percobaan. Dalam proyek ini kalian akan mengubah wujud bahan yang kalian pilih ya. Oke, yang ketiga nanti menyiapkan presentasi. Jadi contohnya nih dalam tahap kedua itu kalian udah menyiapkan agar-agar nih sama coklat. Agar-agar kenapa ketika diaduk-aduk cair kemudian didinginkan menjadi padat? Ada apa? Nah, itu ada proses apa di situ? Kemudian coklat yang kotak, kenapa ketika dipanaskan menjadi meleleh? Nah, berarti ada proses apa di situ begitu. Setelah itu kalian siapkan presentasinya ya. Nanti ditampilkan ke depan, maju satu-satu hasil presentasi, hasil diskusi kalian, hasil percobaan kalian. Oke, gitu ya. Jadi kalian ada membuat es mangga tapi berubah menjadi cair ya, karena tidak segera dimakan, hanya ditaruh di gelas maka menjadi mencair. Kapur baru juga ketika terinjak hancur ya, menjadi bentuk serpihan dan serbuk ya. Oke, itu ya, silakan asik dan seru-seru itu kalau kalian melakukan percobaan tersebut. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi dengan Bunda Sarifah di lain kesempatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.